Selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Minco Friska. Di malam hari ini kita lanjutkan jadwal IG Live Inspirational Talk ya bareng Pak Hermanto Tanoko. Ada yang udah tahu, mungkin yang pada tinggal di Jawa Timur khususnya Surabaya, ini pasti udah familiar ya, nggak asing dengan nama Pak Hermanto Tanoko, atau mungkin yang pernah beli saham Cleo atau yang lainnya ya. Beberapa perusahaan beliau punya banyak sekali grup holding dan perusahaan-perusahaan, makanya kita juluki Pak Hermanto ini sering disebut sebagai Crazy Rich Surabaya. Nah, malam ini kita bakal belajar banyak dari pengalaman beliau, pastinya yang pengalaman jauh di atas kita banget ya, termasuk Mince pribadi ya, tentang dunia bisnis, dunia investasinya, pengalamannya kita kulik malam hari ini ya teman-teman. Nanti boleh tanya apapun ya terkait insight untuk bisnis ataupun investment, tulis di kolom Q&A. Sebelumnya Mince ketik dulu ya untuk judul malam hari ini, kita inspirational talk nih. Oke. Nah, ini obrolannya bakal seru dan pastinya berbobot ya, karena orang yang akan Minca ajak ngobrol ini jujur juga nervous ya, ngobrol langsung sama Crazy Rich Surabaya. Kita cek dulu apakah Pak Hermanto Tanoko sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebentar ya, kita cek. Sebentar. Sepertinya belum hadir. Oh, oke, sudah ada. Kita invite dulu ya, Pak. Topiknya apa? Topiknya malam ini insight seputar bisnis dan investasi, khususnya pengalaman dari Pak Hermanto Tanoko ya, Crazy Rich-nya Surabaya nih, bukan. Kalau kita nonton Crazy Rich ASEAN ya, ini kita ngobrol sama Crazy Rich-nya Surabaya. Sebentar ya teman-teman ya, kita sedang invite Pak Hermanto Tanoko. Sepertinya kok belum. Oke, kita invite ulang. Sabar ya, sambil menunggu teman-teman. Sekiranya nanti ada pertanyaan ya, boleh juga tulis di kolom Q&A. Sebentar, kok belum accept juga ya. Kita ulang lagi. Nah, semoga kali ini sukses nih. Sebentar ya teman-teman. Pasti banyak yang kepo kan sama pengalaman beliau, bisnisnya gimana, pengalaman investasinya gimana. Yang jelas pasti jauh lebih senior di antara kita-kita di sini. Jadi dengerin sampai akhir ya. Nanti kita akan save juga di IGTV. Sebentar ya, sepertinya kok ada sedikit trouble. Kita send request lagi. Sebentar teman-teman ya. Nah, ini dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Hermanto. Halo. Semangat pagi semua. Selamat pagi Pak. Wah, ini luar biasa ini ya. Ini kita jumpa lagi setelah, kalau tidak salah udah setahun ya Pak ya, dari terakhir kita ngobrol-ngobrol. dari pandeminya belum selesai nih. Iya, makanya kita jumpa lagi, pandemi belum selesai juga ini Pak. Iya, gimana ini ya? Gimana kabarnya Pak? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Dalam masa pandemi tahun 2020 saya masih terus ekspansi. 2021 ini masih terus ekspansi, jadi nggak pernah berhenti. Semakin kenceng ekspansinya. Karena saya melihat begitu banyak ini opportunity ya. Siap. Ini live dari Surabaya ya Pak? Masih dari Surabaya Pak? Ya, saya dari rumah ini di Surabaya. Wah, siap. Nah teman-teman, ini udah hadir nih di tengah-tengah kita sosok yang pastinya sangat inspirasional ya, yang pastinya juga akan memberikan banyak wawasan ya di IG Live kali ini. Saya kurang maju nggak di posisinya? Udah pas Pak. Pas ya? Siap. Okay. Nah Pak, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Biasa nih kita mau sharing-sharing ke teman-teman milenial, terutama mereka yang sudah terjun investasi nih, karena masa pandemi ini justru bikin unik Pak. Jumlah investor justru semakin bertambah di saat pandemi seperti sekarang. Jadi nanti teman-teman juga feel free mau nanya apapun. Nah mungkin di awal-awal sebelum kita ngobrolin tentang dunia investasi, saya sebenarnya kepo dulu nih Pak Hermanto.
sebenarnya dari usia berapa sih dulu Pak Hermanto itu belajar tentang bisnis, dan juga mungkin belajar tentang investasi itu dari umur-umur berapa? Karena sampai detik ini saya lihat di story ataupun feed-nya Pak Hermanto tuh selalu benar-benar energik banget lah, masih produktif sekali gitu dalam dunia bisnis ataupun investasi. Oke. Jadi saya ini memang dari orang tua saya memang pengusaha ya. Jadi saya itu sejak usia 5 tahun itu waktu menerima uang angpau ya, kami biasanya kan Imlek itu selalu dapat angpau. Nah, itu yang terkumpul itu papa mama mungkin khawatir ya, karena usia 5 tahun masih kecil, kalau pegang uang nanti bisa hilang kan. Jadi saya ini memang very kreatif ya, sangat pintar itu. Menawarkan saya untuk berinvestasi tepung terigu. Katanya harganya mau naik. Nah, saya mau, bawa catatan gitu, dicatat. Tiap hari jadi tanya, tepung terigunya sudah naik belum? Sudah terjual belum? Nah, sudah terjual, terus lah ini mau invest apa lagi nih yang bisa harganya mau naik? Nah, itu terus berlanjut itu. Invest minyak goreng, invest biskuit, invest apa? Karena mama saya kan buka toko palen ya, Polowijo. Terus kalau papa saya buka toko cat pada tahun 67 itu. Nah, jadi sampai akhirnya saya itu kan jadi tahu ya, barang-barang yang jualan mama itu kan saya jadi ngikutin semua. Terus akhirnya saya juga tanya harga pokoknya berapa, keuntungannya berapa. Sehingga di usia yang 5 tahun itu saya sudah mengerti tentang nilai uang. Jadi saya tidak jajan sembarangan. Jadi kalau makan roti itu berarti saya harus menjual 10 roti baru dapat 1 roti gitu. Kalau makan telur asin juga sama, 10 biji terjual baru bisa makan telur asin 1 kan. Nah, di situ akhirnya saya itu sudah mengerti dan tahu diri. Jadi kalau satu hari sudah makan roti, saya nggak makan yang lain, sudah ditawarin sama mama makan apa aja, saya nggak mau. Nggak, itu besok aja. Jadi kita sudah tahu kalau nyari uang itu nggak mudah gitu ya. Oke, jadi dari usia 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Itu ngalahin Warren Buffett Pak. Warren Buffett dari usia 11 tahun, ini Pak Hermanto dari umur 5 tahun udah mengenal nilai uang. Waduh, itu saya di umur segitu belum tahu apa-apa Pak. Tapi kalau boleh tahu nih, bercandaan zaman kecil kan biasanya anak kecil tuh punya cita-cita atau mimpi. Memang di usia 5 tahun saat itu, Pak Hermanto tuh ada bayangan nggak sih Pak, pengen punya cita-cita atau mimpinya jadi apa gitu? Kalau zaman itu cita-cita kepingin jadi dokter ya. Sama berarti ya Pak. Di teman-teman itu, karena enak ya, jadi dokter itu kan pinter ya, kemana-mana cuma bawa alat, udah dapat ini penghasilan ya, sudah bisa keluarganya bisa memenuhi kebutuhan keluarga segala macam. Iya, jadi zaman kecil ternyata nggak jauh beda ya Pak ya, mimpinya hampir semua anak sama pengen jadi dokter. Iya. Tapi tahu-taunya sekarang malah jadi pebisnis sukses. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang memotivasi Pak Hermanto sampai detik ini juga masih apa, kalau bisa saya bilang tadi ya, energik gitu dalam dunia bisnis, mengembangkan banyak banget lah, dari mulai holding group sampai perusahaan-perusahaan lainnya tuh, apa motivasi utamanya dari dulu Pak? Apa memang berawal dari investasi itu tepung terigu, akhirnya cita-citanya berubah dari yang dokter ingin jadi pengusaha aja deh gitu? Ya, kalau waktu kecil memang cita-cita itu berubah-ubah sih ya. Iya. Tapi saat saya usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu saya sudah diajak papa saya pulang sekolah itu di toko cat. Jadi saya memang hidup saya akademis, dan saya juga diajarin bagaimana cara berbisnis dengan cara-cara yang benar. Jadi papa saya ini waktu di toko cat pun itu ngajarin saya, ini yang papa jadi agen tunggal, keuntungannya lebih besar, bisa 2 kali lipat daripada cat yang mereknya sudah laku. Nah, kalau kelebihan-kelebihannya saya pelajarin. Jadi saya menawarkan merek yang masih baru dengan keuntungan yang banyak, tapi saya bukan mau cheating pelanggan, tapi saya malah memberitahu kalau ini lebih murah, plus dari sisi kelebihannya, daya tutupnya,
lebih cepat kering. Jadi hal-hal yang positif saya terangkan semua. Nah, yang membuat saya itu sangat termotivasi itu saya karena melihat papa mama saya ya. Papa mama saya itu bekerja itu mulai jam 4, jam 5 pagi, itu non-stop terus sampai jam 10 malam, tidak ada libur ya, tidak ada hari libur. Jadi hari Minggu pun itu waktu saya masih kecil itu setengah hari kalau hari Minggu. Tapi begitu saya menganjak remaja, hari Minggu aja yang tutup, tapi hari Sabtu tetap kerja. Jadi memang papa mama saya ini sangat mengajarkan kami semua anak-anaknya ini untuk bekerja selain kerja keras ya, selain kerja keras kita harus menjaga integritas, reputasi. Terus kita juga harus bisa berkreasi atau mempunyai apa ya, komitmen juga kepada apa yang sudah kita janjikan kepada baik itu supplier kami maupun pelanggan-pelanggan kami. Nah, papa mama saya ini selalu memberi contoh nyata ya. Bagaimana sih bekerja dengan penuh semangat ya, karena penuh kegairaan dan ulet sekali. Jadi keuletannya itu juga sangat tinggi ya. Jadi you bisa bayangin waktu papa saya usia hampir 50 tahun itu membuka pabrik cat Avian tahun 78 dengan 18 karyawan. Jadi itu termasuk UMKM atau home industry ya. Tapi 40 tahun kemudian di tahun 2018 Avian sudah menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. You bayangin 40 tahun. Di usia papa mendirikan 50 loh. Jadi waktu papa usia 90 itu baru mencapai impiannya untuk menjadikan Avian itu nomor 1 di Indonesia. Nah ini benar-benar hasil karya dari putra-putri Indonesia yang melawan perusahaan-perusahaan asing yang sudah duluan besar di Indonesia ya. Ada dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, dari ya mana-mana itu. Semuanya itu sudah gede-gede tapi akhirnya kita bisa mengalahkan. Jadi Indonesia kita jangan mau kalah ya kalau sama perusahaan yang produk lokal ya Pak ya. Dan nomor 1 ya. Iya, cintai produk lokal. Ya, cintailah produk-produk Indonesia. Luar biasa. Jadi sebenarnya habit itu sudah ditanamkan dari kecil ya Pak ya, tentang sudah ditempa dengan pengalaman pengalaman nyata dari papa mama saya. Wah, keren-keren. Nah, ini teman-teman nih bisa kita ambil intisarinya. Ternyata dari kecil penting juga nih habit seperti itu kita terapin mungkin ke anak-anak kita nantinya. Nah, Pak Hermanto boleh kasih bocoran nggak dulu mungkin di luar investasi tepung terigu? Ini bicara instrumen investasi yang lainnya nih. Apa sih instrumen investasi pertama Pak Hermanto zaman dulu? Pertama kali invest selain tepung terigu pokoknya itu apa? Apakah saham dulu atau mungkin di instrumen lainnya? Ya, jadi gini, saya di usia 14 tahun itu saya sudah mulai membeli saham, tapi sahamnya itu saham-saham dari perusahaan papa saya. Oke. Ya, jadi saya membeli sahamnya ini apa caranya? Ini saya kurang mundur ya ini ya. Udah cukup Pak. Cukup ya? Iya. Cukup ya? Cukup. Ini di set dulu. Oke Pak. Udah pas kok ininya. Oke ya. Iya. Ya. Jadi selain saham-saham dari perusahaan kami sendiri, tentunya yang masih milik keluarga ya, belum IPO karena masih kecil juga. Nah itu yang kedua saya invest di properti. Ya, terus saya juga invest di emas. Jadi dulu beli emas itu ya berapa gram gitu ya, cuman sedikit lah ya. Nah, nanti dikumpul-kumpulin, kalau sudah banyak, baru dijadikan lantaan gitu ya. Jadi, memang investasi saya cuma 3 itu aja. Waktu masih remaja ini ya, waktu masih remaja. Remaja udah beli properti itu luar biasa, Pak. Ya, jadi saya kan memang membagi 3 hal itu tadi ya. Jadi ada saham, tapi sahamnya saham internal dari family saya, tapi saya beli terus. Jadi saya karena masih kecil remaja nggak terlalu butuh cash ya, jadi saya nggak pernah nyimpen cash dalam jumlah banyak.
Oke. Jadi memang berupa investasinya ke saham, termasuk waktu Avian tahun 78, saya sudah langsung beli sahamnya Avian. Wah, 78 itu berarti saya umur 16 kan, itu iya. saya sudah membeli sahamnya Avian terus. Jadi usia Wah, 16, usia 17, 18, terus saya beli. Begitu ada uang, saya beli. Ada uang, saya beli. Jadi, saya membeli bukan saham-saham yang ada di bursa ya, mm. tapi perusahaan Tapi kami sendiri. Mhm. Kenapa? Tapi dari situ Bapak udah maksudnya udah sangat familiar ya Pak ya. Oh, ternyata saham itu ya memang kepemilikan bisnis. Dari bisnis keluarga aja bisa gitu beli sahamnya juga. Oh ya, dan saya ini rajin waktu setelah merit ya, berarti tahun 82 itu Mhm. saya rajin setiap tahun saya punya perusahaan saya nilai sendiri. Jadi Oke. saya kan tahu labanya berapa, terus saya Ya. perkirakan oh pernya sekian kalau industri cat, Wah. yang lain pernya sekian. Jadi saya pakai rumus sendiri, saya hitung-hitung sendiri, sehingga saya setiap tahun saya tahu nilai perusahaan saya berapa. Wah, luar biasa. Di usia segitu loh, Pak. Udah bisa ngitung Iya, nilai jadi perusahaan. saya Luar biasa. menilai saya punya wealth itu setiap tahun. Jadi Iya. kenaikan saya punya kekayaan itu berapa saya juga ngikutin gitu ya. Nah, di situ Hmm. sehingga saya ini rajin sekali untuk berinvestasi. Jadi Iya, iya. hidupnya itu gemi. Maksudnya gemi itu apa ya? Ini Ngirit-ngirit. apa hemat ya? Hemat gitu kalau orang Wah, well. hemat. Saya hemat Iya. sekali saya. Jadi waktu masih kecil pun saya tidak pernah membeli kelereng, saya tidak pernah membeli layangan. Jadi saya itu Tamiya, selalu Pak. kelereng itu memainkan Mobil. punya teman, kalau sudah untung saya dikasih bagian. Terus yang umbul juga sama. Saya mainin punya teman, begitu menang saya dapat. Terus kalau umbulnya itu sudah dapat yang baru-baru saya jual. Umbul itu, aduh lama banget saya nggak dengar istilah umbul itu. Iya, itu waktu itu kalau orang yang kaya-kaya kalau ke sekolah bawa umbul yang masih belum dipotong satu lembar, itu Iya. biasa tipis. Nah, saya double jadi dua. Udah, yuk dengan yang potongan, ini udah itu kasih saya. Nah, biasanya mau. Nah, itu saya kumpulin, saya jual itu yang masih baru itu. Wah, keren, keren, keren ya. Kalau orang Jawa paham nih umbul apa ya. Kebetulan karena saya orang Pekalongan, jadi tahu istilah itu. Kalau yang nggak tahu nggak paham nih, Pak. Oke, Termasuk Pak. Jadi, kelereng, neker itu, kelereng, neker. iya. Nah, itu kalau, Pak jadi kalau menang banyak, itu juga saya jual itu. Saya cuci bersih, terus dijual. luar biasa. Sampai kepikiran loh Pak buat nyuci bersih, terus Oh dijual iya, lagi. customer itu mesti harus kita ini Iya. kan didahulukan kepentingannya ya. Oke, jadi ini nice info banget. Ternyata dari kecil aja, dari remaja, Pak Hermanto benar-benar fokus juga ke fundamental dari bisnis itu ya, Pak. Makanya Ya. berani untuk invest terus, invest terus, invest terus. Ini Oh satu berani, pelajaran. kalau invest berani, karena itu kan bukan gambling ya. Iya, Maksudnya betul. invest kita mencoba berupaya bagaimana Hmm. investasi itu bisa semakin lama semakin menggelembung dan juga bertumbuh kan. Betul banget. Nggak cuma sekedar spekulasi ya, Pak ya. Enggak, saya paling anti untuk apa ya, spekulan ya. Spekulan, betul Pak. Nah Pak, saya kepo juga nih Pak, sampai detik ini berapa banyak sih perusahaan yang sampai sekarang Pak Hermanto kelola? Mungkin dari mulai holding sampai semua anak cicit perusahaannya, ada berapa itu sekarang Pak? Tankop Holding ini sekarang membawai 8 subholding. Dari Oh, subholding itu membawai 38 bisnis unit. oke. Nah, kalau 38 bisnis unit itu you tanya PT-nya, wah itu PT-nya ratusan. Dan satu bisnis unit itu ada yang cabangnya Oke. 157, ada yang cabang Oh, 90, ada yang pabriknya 27, ada yang pabriknya 4, ada yang pabriknya 2, macam. buset. Itu saya sampai nggak bisa ngitung ini Pak, itu kalau barusan di total Pernah berapa? ikut, nggak terlalu detail, saya cuma tahu yang atasnya aja lah. Oke, oke, luar biasa nih, dari 8 subholding aja bisa melahirkan tadi ya Pak ya, sampai ratusan seperti itu. Nah, ini yang lebih menarik lagi, saya merasa terhormat juga nih bisa ngobrol langsung sama owner Cleo. Kalau orang-orang saham mungkin kita lebih familiarnya, oh ini owner Cleo nih gitu. Nah, teman-teman di sini, ini Pak Hermanto itu ownernya Cleo, kalau belum tahu ya, mungkin yang ada yang belum tahu. Nah, untuk perusahaan yang sudah go public seperti Cleo ini, Pak,
sebenarnya dulu awal sebelum mungkin mau go public itu visi misinya apa sih Pak? Kok sampai akhirnya terfikir yang tadinya kan Pak Hermanto Tanoko pengalamannya beli saham di internal sendiri, terus akhirnya kepikiran nih untuk go public ke bursa. Apa yang menjadi visi misinya Pak? Jadi di akhir akhir tahun 2016 itu kami sekeluarga di Avian itu merencanakan Avian ini di IPO-kan. Jadi kami ingin Avian ini nanti generasi ketiga, keempat, dan kelima ini biar lebih transparan ya, biar lebih bisa ditangani secara profesional dan juga bisa bertumbuh lebih cepat ya, tidak hanya bertumbuh di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Itu harapan kami, karena kalau di Indonesia kan sudah nomor 1. Nah, saya itu tidak pernah invest saham itu. Saya tidak pernah invest saham di bursa, maksud saya ya. Jadi semua perusahaan milik saya. Nah, begitu ketemu dengan begitu banyak konsultan, jadi akhirnya terus saya bicara sama salah satu konsultan yang saya anggap very senior dan bisa saya anggap ini pendapatnya bagus. Saya ngomong, Pak, saya ini kan nggak pernah mengerti dunia saham di bursa ya. Itu kalau Avian ini kan masih butuh proses karena perusahaannya memang besar, cabangnya banyak, ada distribusinya juga masih belum dikonsolidasi. Bagaimana ya kalau you pilih aja dari perusahaan-perusahaan saya yang ada ini, mana yang mau saya IPO-kan duluan, yang kira-kira lebih cepat gitu. Terus dia lihat-lihat loh, lihat-lihat terus dia ngomong, wah ini cocok ini, Cleo, dia ngomong, ini perusahaannya bagus nggak? Oh bagus, ini bertumbuh terus nih, double digit setiap tahun. Ini aja Pak, diajukan. Oh begitu ya Pak ya. Kalau memang Cleo ini memang perusahaan yang apa ya, saya rintis mulai dari nol. Saya 5 tahun mengalami kerugian, tapi tahun 2016 itu kan sudah bertumbuh cepat dan saya setuju, ya udahlah Cleo aja yang di IPO-kan. Saya langsung telepon finance directornya Cleo kan. Saya telepon hari itu juga, siang itu juga saya telepon, Pak, ini tolong ini dipersiapkan Cleo-nya, saya ingin diproses IPO secepatnya gitu. Terus saya ngomong saya ke anak-anak, oh kaget semua, lu ngapain? Kenapa kok di IPO-kan? Ini saya ingin perusahaan-perusahaan saya yang sudah bagus-bagus, yang sudah sehat, itu menjadi perusahaan TBK. Tujuannya agar kita ini bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia maupun nanti yang di luar negeri. Kenapa? Karena kalau perusahaannya TBK kan otomatis kita lebih transparan, kita lebih profesional, lebih dipercaya dengan banyak institusi. Terus habis itu yang membeli saham kita mulai dari karyawan kita, mulai dari distribusi, agen, pelanggan, konsumen seluruh Indonesia. Loh kalau dia sudah beli sahamnya Cleo, masa minumnya air yang lain? Ya mestinya akan kita sama Cleo dong. Nah itu salah satunya ya. Jadi perusahaan Indonesia dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, akhirnya bisa menjadi perusahaan dunia. Loh kan keren ya. Jadi saya ngomong, nah perusahaan saya nih yang bagus-bagus saya IPO-kan. Nah, tepatnya Mei 2017, Cleo itu sudah IPO. Mei. Jadi prosesnya itu cepat ya Pak ya? Bulan. Sudah bisa IPO, sudah ada di bursa dan dari 2017 Mei sampai sekarang pertumbuhannya Paus kah? Sebentar ya teman-teman. Sepertinya Pak Hermanto gangguan sinyal, agak muter-muter loading ya. Sebentar ya teman-teman ya, kita sambil menunggu Pak Hermanto kembali di tengah-tengah kita. Kita invite lagi ya, terputus sepertinya karena gangguan sinyal. Sebentar, kita invite lagi Pak Hermanto. Wah, ini lagi seru-serunya tadi ngobrol, keputus. Sebentar ya teman-teman ya. Mince sedang coba invite. Kita invite ulang. Oke, Pak Hermanto, saya sudah invite.
Mana ya? Seru nih ya ngobrolin sama investor sedari umur 5 tahun loh teman-teman. Udah tahu nilai uang dari umur segitu. Kita dulu umur 5 tahun tahu apaan ya? Baru nilai uang. Sebentar ya, kok ini invite belum muncul juga. Kita reinvite lagi. Sebentar. Nah, ini Halo, dia. kok hilang ya? Sempat blank ya? Iya, tadi keputus sepertinya mungkin sinyal di Pak Hermanto tadi, Pak. Oh, maaf ya. Ya, Tadi nggak saya apa-apa, tadi Pak. sampai mana ya? Tadi sampai ingin perusahaan yang sudah sehat itu go public biar lebih transparan dan bersaing secara internasional juga, Pak. Tadi yang soal valuasi Cleo naik 20 kali lipat sudah cerita saya. Belum. Oh, jadi waktu itu kan Cleo akhirnya pada Mei 2017 kan IPO. Iya. Harga 115. Mm-mm. Nah, saat ini harganya kan 470 Iya. kira-kira ya. Tahun 2018 itu ada stok split, 1 jadi 5. Mm-mm. Iya. Jadi kalau 470 kali 5 kan berarti 2000, 2.350. ya, Berarti kalau 2020. dibagi 115 itu berarti ada kenaikan 20 kali lebih selama 4 tahun ya. 4 tahun. Wah, Jadi luar saya memang biasa. ingin perusahaan-perusahaan saya yang sudah bagus-bagus saya IPO-kan ya. Termasuk Avian nanti kan juga akan IPO, Depo Bangunan juga akan IPO ya. Wah, Ya, jadi ini semua on progress semuanya. oke, Jadi siap-siap, saya ingin mantap. perusahaan-perusahaan saya nanti yang sudah IPO ini benar-benar dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mereka beli sahamnya, mereka mengkonsumsi produknya, akhirnya perusahaannya bisa menjadi perusahaan yang terbesar di Indonesia, bahkan nanti perusahaannya bisa menjadi perusahaan global ya. Amin, amin. Jadi jargonnya jangan lupa mengkonsumsi Cleo-nya, tapi juga miliki bisnisnya ya Pak ya, dengan beli Iya, sahamnya. jadi pemilik Cleo ya minumnya Cleo kan gitu ya. Oke. Nah, Pak, kemudian saya juga pengen tahu Pak, selama pandemi ini kan semua bisnis kan terdampak. Bagaimana dengan bisnis Cleo sendiri Pak? Apakah justru apakah terdampak juga cukup signifikan atau malah justru ada peningkatan selama pandemi ini bagaimana Pak? Jadi tahun 2020 kan Cleo memang ada penurunan ya. Tapi yang menggembirakan secara laba kan kami ada peningkatan dibandingkan 2019. Oke. Nah, kalau pada tahun 2021 ini pada sampai semester 1 ya. Semester 1 ini tren-trennya peningkatan penjualan ini meningkat sangat pesat terutama pada bulan April, Mei, Juni. Sehingga profitabilitasnya meningkatnya luar biasa itu. Jadi harapan kami ya tahun ini masih bisa bertumbuh di atas 30%. Wah, keren. Lalu di tahun ini sendiri ada rencana ekspansi gitu nggak Pak? Mungkin atau nambah pabrik atau sejenisnya gitu untuk Cleo sendiri? Ada, seperti yang tadi Oke, saya utarakan ya, saya masih ekspansi kan ya. Jadi pada oke. tahun ini Perseroan melakukan perluasan pabrik di Citerep, di Bojonegoro, di Medan, ada di Banjarmasin, dan juga Kendari. Dengan total luas bangunan tambahan itu seluas 12.144 meter persegi ya. Oke, jadi tetap yang namanya ekspansi dalam bisnis pasti akan selalu ada ya Pak ya, dari Iya, tahun ke tahun gitu, walaupun sekarang mungkin di tengah-tengah pandemi. Nah, iya. Jadi kemudian masa pandemi ini kami tidak berhenti, kami tetap ekspansi. oke, siap. Ini menarik banget ya, Pak Hermanto Tanovo. Dan mungkin saya juga kalau dari sisi kinerja mungkin ya, kalau kita lihat memang ya selama 4 tahun terakhir kita lihat sendirilah untuk kinerjanya Cleo sampai akhir tahun ini bagaimana kalau dari prediksi Pak Hermanto sendiri dengan adanya di tengah-tengah pandemi khususnya ya.
Ya, kami sangat optimis ya. Nah, sampai akhir tahun ini pertumbuhan dari Clio ini bisa mencapai 30%. Nah, kenaikan profitabilitasnya ya pasti jauh di atas itu ya, karena kan ada fixed cost yang tetap ya. Oke, oke, Ini siap, Pak. saat masa pandemi ini kan memang kemasan-kemasan seperti botol, cup itu kan mengalami penurunan. Tapi kemasan galon itu mengalami kenaikan karena banyak Oh, orang kan di rumah saja ya. iya, efek Ya, mungkin di rumah aja, jadi ya ya udah galonnya tiap lebih minggu sampai agresif. berkali-kali. Betul. Bener-bener. Pak, mungkin teman-teman banyak yang ingin tahu juga terkait dalam dunia bisnis. Kami yakinlah Bapak ini sudah benar-benar sudah sangat senior segala macam. Tapi boleh nggak kami belajar dari kendala terbesar apa sih dari seorang Pak Hermanto Tanoko selama menjalankan tadi dari berbagai banyak subholding sampai unit-unitnya dalam berbisnis mungkin ya kendala terbesarnya. Kendala terbesar itu adalah mendapatkan ini dari sosok leader, pemimpin di dalam bisnis unit itu yang bisa benar-benar mempunyai roh ya. Rohnya itu sudah ada di bisnis unit itu. Jadi dia benar-benar memikirkan fokus bagaimana bisnis itu tadi bisa memenangkan persaingan yang semakin ketat di dalam era-era saat ini ya. Jadi memang SDM ini yang paling penting menurut saya. Selain SDM. tentunya kita harus memilih apa sih bisnis yang akan kita kembangkan itu tadi. Potensinya dengan adanya persaingan atau kompetitor yang ada itu apa yang menyebabkan konsumen itu bisa beralih ke perusahaan kita. Jadi banyak hal kita mesti survei ya, atau ngadakan seperti SWOT analisa. Dari SWOT analisa itu akhirnya kan kita ketahui ya, kita punya perusahaan itu punya nggak strategi-strategi untuk memenangkan persaingan di dalam pasar itu tadi ya. Kalau itu memang yakin bisa, nah kita begitu masuk kan sudah nggak bisa mundur ya. Begitu masuk kan harus maju terus. Iya. Iya. Langsung hajar terus ya Pak ya. Nah itu Ya. kan kalau dalam dunia bisnisnya Pak. Nah kalau terkait pengalaman investasi Pak Hermanto sendiri selama ini mungkin ada beberapa poin nggak sih dari Pak Hermanto tiap mau berinvestasi di sebuah bisnis atau perusahaan itu yang perlu dicermati itu apa saja Pak? Karena gini Pak, terjadi fenomena di mana banyak investor pemula itu malah lebih cenderung berspekulasi daripada berinvestasi secara benar. Nah, kita mau belajar nih dari Pak Hermanto, sebaiknya seperti apa sih Pak untuk berinvestasi di sebuah bisnis atau perusahaan itu? Ya, jadi kalau untuk para milenial ini ya, saya yakin ya, kita semua dilahirkan di dunia ini kan tidak ada yang sama ya. Jadi masing-masing dari kita ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang harus kita cari itu. Kelebihan kita itu apa? Passion kita itu apa? Nah, dari situ kita harus berusaha untuk meningkatkan kita punya passion itu tadi sampai kita menjadi ahli, sampai kita menjadi expert. Dan kalau kita sudah menjadi expert, kita akan tahu nih, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai yang berhubungan dengan kita punya expertise itu tadi. Nah, kalau sudah tahu, nah itu kita harus menyusun satu bisnis plan ya, dan harus berani untuk mencoba, untuk action. Kalau gagal ya harus disempurnakan lagi sampai menjadi perfect. Sampai mencapai tujuan yang sudah dicanangkan itu tadi ya. Nah, itu maksud saya kalau itu mau memulai sebuah bisnis sendiri ya. Dan kalau memang kita keahliannya cuma satu, terus kita punya teman-teman yang punya kelebihan yang lain. Nah, itu tentunya itu bisa aja kerjasama atau berkolaborasi ya, sehingga kesempatan untuk sukses itu jauh lebih besar gitu. Oke, luar biasa. Pak Hermanto, kita masuk sesi Q&A. Bentar ya Pak, ini udah banyak banget teman-teman ingin menyampaikan kepo juga nih, mau bertanya. Saya pilihkan 3 pertanyaan dulu nih. Teman-teman mungkin nggak minum dulu ya. Ini super auto ini.
Oke, sebentar. Ini Oh, kayak akuisisi tahun lalu ya. Nah, dari sekarang Cleo. ini lagi booming nih. Kan banyak orang yang kena pandemi ini, dia punya saturasi oksigennya kan turun. Iya. Minum minum Super O2 ini bisa meningkat. Karena ini kan Oke. air minum beroksigen ya. Iya, iya. Jadi banyak Oh, kosong ini di pasar sekarang. Oh, malah stoknya pada kosong, Pak. Pada kosong ini sekarang kan ada di Indomart, Alfamart ya. Iya. Karena ini sangat Terus, bermanfaat lah. Saya setiap kali olahraga saya mesti minumnya Super O2. oke, siap-siap, Pak. Nah, ini kita sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan nih, Pak. Udah banyak sekali yang kepo. Sebentar, saya pilihkan. Ada pertanyaan bagus. Nah, ini ada yang bertanya, Pak, untuk berbisnis lebih baik dari hulu ke hilir ditangani sendiri atau berkolaborasi dengan partner? Bagaimana berdasarkan pengalaman nih, Pak? Berdasarkan pengalaman saya, lebih baik kita fokus ke kita punya bisnis. Nah, kalau size dari bisnis tersebut itu sudah memenuhi persyaratan, kapasitinya mencukupi untuk kita mau ke hulu atau sebaliknya dari hulu mau ke hilir, itu menurut saya silakan aja. Tapi di awal mulanya itu harus benar-benar fokus agar bisnis yang kita jalankan itu tadi bisa besar, bisa kuat, dan bisa mandiri ya. Harus sehat dulu ya. Karena kalau mulai awal sudah mulai dari hulu ke hilir dikerjakan sendiri semua, itu biasanya tantangannya kan berat. Jadi kita mulai mikirin itu kan dari ujung sampai ke ujung kan. Iya, iya. Oke, jadi sebaiknya ya perkuat di situ juga ya, Pak ya, untuk Ya, apa namanya? Untuk mencari partner juga sebenarnya penting ya, kolaborasi seperti itu. Tapi boleh harus kolaborasi harus silakan. iya, ada tipsnya nggak sih, Pak? Karena banyak juga biasanya tuh teman-teman nanya tips nyari partner bisnis tuh yang seperti apa gitu, mungkin dari pengalaman Pak Hermanto. Yang pertama tentunya karakter. Jadi you mesti cari partner yang karakternya itu sama dengan kita ya. Jadi you cari partner harus yang sinergi, yang chemistry-nya itu Oke. sama kan. Nah, setelah itu yang kedua tujuannya juga harus sama. Karena kalau tujuannya yang satu ke utara, satu ke selatan kan nanti juga nggak ketemu kan ya. Jadi Iya, iya. tujuannya harus disamakan. Nah, setelah tujuannya disamakan, kelebihan masing-masing itu didiskusikan. Jadi pembagian tugas, kontribusi ke bisnis yang akan dibuka atau yang akan dijalankan. Nah, kalau itu bisa dijadikan satu kesepakatan, ya otomatis kalau semuanya sudah clear di depan, itu untuk maju ke depannya ke depan itu kan mengurangi konflik-konflik karena sudah ada pembagian tugas yang jelas, itu tentunya kans untuk suksesnya itu akan jauh lebih besar kan. Oke, iya ya. Soalnya kan yang kita tahu banyak orang-orang yang berbisnis awalnya berpartner terus jadi pecah gitu kan, kasusnya banyak ya kayak gitu, Pak. Jadi mungkin memang sangat tricky mungkin ya dalam pemilihan partner bisnis ini. Karena dari historical data 100 pemula yang berbisnis yang sukses itu selama 3 tahun kan mungkin hanya 5 ya. Nah, kalau yang 95 itu nggak sukses, terus berpartneran ya berarti memang kans untuk pecahnya itu lebih besar kan. Nah, kalau dia rugi terus atau mungkin nggak berhasil, terus partnershipnya ya pasti pecah kan. Oke, 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 saya Yang paham. 5 itu kan pasti kalau masih ada itu yang berpartner atau yang punya Iya. join ya tetap ada. Oke, Pak. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya bagus juga ini, Pak. Bagaimana cara Bapak mengelola banyaknya perusahaan tersebut? Mungkin yang tadi sudah dimention banyak itu, sejauh ini bagaimana itu cara mengelolanya, Pak? Ya, tentunya masing-masing dari business unit itu kan sudah ada leadernya yang memanage ya. Jadi meeting dengan saya itu kan cuma sebulan paling 2 kali. Jadi Oke. meeting executive summary, nanti meeting yang kedua itu performance mereka berdasarkan KPI itu bagaimana, strategi-strategi yang dijalankan gimana. Jadi kalau semuanya sudah on the track, biasanya kan tidak membutuhkan waktu saya yang cukup banyak kan, karena Iya. mereka kan sudah jalan sendiri kan.
kan saya sudah tidak banyak di operasional. Iya, betul. Oke deh, siap-siap. Nah, itu teman-teman ya, semoga bisa memberikan insight nih buat yang pada mulai bisnis. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih. Sebentar, kok nggak bisa ditampilin? Jadi yang nanya itu, Pak, tips dong untuk persaingan harga dengan kompetitor yang kadang ngasih harga nggak masuk akal. Nah, ini kan pasti setiap bisnis ada kompetitornya. Dari Pak Hirmanto ada tips nggak nih untuk menghadapi persaingan harga? Jadi kalau persaingan harga itu di mana-mana pasti terjadi. Jadi kalau memang you punya strategi itu mau menang di low cost, mau menang di harga yang paling murah, ya tentunya you harus punya kapasiti yang sangat besar. Punya nggak kapasiti yang besar itu tadi? Karena kalau nggak punya kapasiti yang besar, terus mau bersaing di harga, ya itu sama aja dengan bunuh diri. Jadi baiknya kalau memang tidak punya kapasiti yang besar untuk bersaing di harga ya seperti pesawat misalnya ya, di budget airline itu kan tetap ada yang untung kan ya, meskipun dia jual murah karena dia memang sudah memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik ya. Mereka punya operasional bisa ditekan dengan serendah mungkin sehingga mereka bisa bersaing, bisa untung meskipun dengan harga yang rendah. Nah, sebaliknya kalau tidak punya kapabilitas seperti itu, ya you jangan perang harga, tapi carilah apa sih diferensiasi yang you punya, ya kelebihan-kelebihannya, itu dikomunikasikan kepada konsumen, supaya konsumen dengan harga yang slightly mahal atau lebih mahal itu tadi, tetap mau membeli kita punya produk, karena memang ada kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki oleh kompetitor misalkan. Jadi memang perusahaan yang kecil atau pemula itu tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang sudah besar ya, terus segalanya mau dilawan ya nggak bisa lah. Jadi you mesti harus cari yang niche-nya itu yang di mana sih, yang kira-kira yang perusahaan besar tadi tidak melihat gitu. Oh, bener-bener harus ini ya, sangat jeli banget ya untuk tahu sampai niche-nya itu di mana, Pak. Nah, ini Iya. PR nih, ya, PR banget itu teman-teman ya kalau buat yang mau berbisnis. Ini ada pertanyaan bagus juga nih. Mindset yang mesti dibangun sejak awal untuk berbisnis supaya bisnis tidak berumur pendek. Nah, karena banyak sekarang kan startup, Pak. Nah, tapi ternyata banyak startup yang hidup umurnya tuh mungkin hanya dalam 1-2 tahun, habis itu udah kayak gitu. Nah, boleh ngasih tips mindsetnya Pak di awal, Pak? Ya, jadi mindsetnya harus mindset yang positif ya. Jadi kalau kita ini punya mindset positif, itu saya yakin dia ini akan terus mempelajari apa sih kekurangan-kekurangannya di dalam persaingan bisnis tersebut ya. Jadi tidak gampang putus asa, dan untuk memulai sebuah bisnis, you juga harus merencanakan persiapan dan segala sesuatunya itu dengan baik ya, dan juga dipikirkan risk-risknya atau risikonya itu juga dipikirkan. Jadi bukan cuma memikirkan yang optimis-optimis saja, tapi juga tetap kalau sampai plan A ini nggak jalan, plan B-nya apa, atau plan C-nya gimana, sehingga kita lebih siap menghadapi segala macam masalah yang ada di depan itu nanti. Oke, nah itu teman-teman ya, sudah tahu kan dari sosok nih pebisnis besar seperti Pak Hirmanto, terapin tuh coba pelan-pelan ya dalam di awal lah sebelum berbisnis, sebelum teman-teman mulai. Nah, 2 pertanyaan terakhir sebentar Pak, saya pilihkan. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Tips Pak, tips manajemen keuangannya dong. Nah, ini mungkin tips manajemen keuangan ala Pak Hirmanto nih, sampai dari yang dulu zaman muda sampai sekarang, gimana Pak? Ya, kalau memang mau memulai sebuah bisnis, ya usahakan itu jangan ada pinjaman. Karena you kan belum tahu bisnis itu tadi bisa menguntungkan atau tidak. Kalau tidak punya modal, ya usahakan berpartner dengan teman yang tadi itu karakternya sama, tujuannya sama, mungkin dia punya modal tapi tidak punya waktu untuk menjalankan bisnis. Yang penting kolaborasi itu harus dilanjutkan dengan integritas. Jangan sampai baby yang mau dilahirkan itu sudah diambil dari sana sini ya. Dia belum besar sudah mati duluan nanti.
Jadi keuangannya supaya tidak terbebani dengan bunga atau biaya-biaya yang lain, jangan meminjam dulu kalau memulai sebuah bisnis. Oke, nah kuncinya adalah tidak meminjam ya teman-teman, itu keywordnya ada di situ. Oke, ini satu pertanyaan terakhir. Sebentar, tadi ada pertanyaan bagus. Nah, ini ada pertanyaan sebentar. Nah, ini bagaimana langkah Bapak untuk mengatasi bisnis unit yang secara performance kurang satisfy? Nah, ini bijaknya bagaimana nih Pak? Mungkin ada bisnis, terus ada satu unit yang tidak memuaskan hasilnya. Apa yang Pak Hermanto lakukan mungkin setelah itu? Jadi memang kadang di persaingan itu kan kompetitor-kompetitor itu mempunyai langkah-langkah yang lebih hebat dari kita sehingga akhirnya pertumbuhan kita punya bisnis terganggu. Nah, berarti yang harus dirubah ya strateginya. Apa sih strategi yang mesti kita buat supaya kita bisa memenangkan persaingan itu lagi kan? Jadi di mana kejadiannya? Nah, itu kita analisa. Kenapa kok kita sampai performanya drop? Masalah-masalahnya di mana? Dicari. Terutama dari sisi cari ke kita punya konsumen dulu kan. Oke. Jadi dari survei, dari dianalisa lagi tuh, SWOT analisanya itu kalau memang ada kompetitor baru atau ada strategi-strategi baru dari kompetitor. Nah, kita buat lagi apa yang mesti kita lakukan dan biasanya saya sangat cepat di dalam bertindak untuk merubah strategi. Jadi saya ini bukan orang yang terlalu lama ya. Makanya saya tadi ngomong di satu bisnis unit kan meetingnya aja 2 kali kan. Jadi kalau 2 kali itu ada perubahan-perubahan kita akan jalankan. Oke, jadi next month kita jalan ini atau this month kita langsung jalan ini. Nah, usulan-usulan itu juga dari para leader. Biasanya mereka sudah punya solusi ini. Jadi kan bukan semuanya dari saya ya. Iya. Mereka sudah mencari sendiri, mereka punya solusi sendiri, tapi kita matangkan, wah benar ini. Udah, tinggal jalan, jos. Nah, tinggal dia jalan nanti. Oke, jos ini Pak sarannya. Itu teman-teman ya, berarti evaluasi strategi itu kata kuncinya di situ teman-teman. Nah, Pak Hermanto nggak berasa ini di penghujung IG Live. Seperti biasa, saya ingin meminta mungkin semacam closing statement ya, atau janganlah untuk kami-kami nih yang masih muda-muda, yang pengen bisa semangat energik juga seperti Pak Hermanto, walaupun udah nggak muda lagi, tapi tetap semangat banget ya, entah dalam dunia bisnisnya ataupun investasinya. Boleh Pak, monggo Pak, kasih wejangan untuk anak-anak milenial ini Pak. Oke, nah ini ngerti saham ini kan banyak sekali nih investor-investor saham ini ya. Jadi mungkin saya sharing saham aja ya. Jadi siapa? Berinvestasi saham itu saya ini biasanya hanya memilih perusahaan-perusahaan yang secara fundamentalnya itu bagus ya. Terus owner ataupun manajemen itu menjalankan good governance. Itu saya juga lihat. Atau mungkin yang sekarang ada istilah kerennya ESG ya. Jadi environmental governance. Jadi tata kelola perusahaannya bagus, dia juga memperhatikan lingkungan maupun sosialnya gitu ya. Terus dia juga harus nomor 1 atau nomor 2 di bidangnya. Dan tidak disrupsi. Ya. Nah, yang paling penting bagi saya pertumbuhannya harus 20 atau 30% setiap tahun secara konsisten. Nah, kalau perusahaan seperti ini saya sudah dapatkan, itu saya sudah invest ya. Terus habis itu kan turun nih harganya. Iya. Saya tambah senang. Jadi bulan depan saya beli lagi tuh sahamnya. Saya beli lagi. Saya akumulasi. Karena kalau dapat lebih murah ya berarti saya ngomong wah di diskon ini sudah perusahaan bagus, tambah murah lagi. Jadi saya mempunyai prinsip saya akan invest di perusahaan yang sudah saya pilih itu tadi untuk jangka panjang. Jadi saya memang bukan trader ya. Karena kalau trader, sedangkan saya sendiri kan punya kerjaan. Kalau saya trader, saya punya kerjaan, itu tidak bisa membagi. Nanti kerjaan saya juga tidak fokus, nanti jual belinya trader ini juga nggak bagus. Sesungguhnya kalau mau menjadi trader, jadilah trader yang baik. Jadi disiplin, mau cut loss disiplin, mau take profit disiplin.
jangan menjadi yang ketiga itu spekulan. Jadi kan ada Ya, investor, benar. ada trader, ada spekulan. Wah, kalau spekulan Spekulan. itu tambah susah lagi itu. Itu kalau sekarang dia pasti bunyek semua itu. Ya. Jadi menurut saya kalau jadi trader ya harus disiplin atau paling enak ya jadi investor jangka panjang. Kita tetap bisa fokus di kita punya bisnis atau kita punya kerjaan, jadi tidak terganggu. Kelebihan uang selalu ditabung, belikan saham. Belikan saham. Saya sendiri di Avian setelah 40 tahun naiknya kan, wah bisa puluhan ribu kali lipat selama 40 tahun. Jadi memang itu saya benerin itu. Jadi kalau 10 tahun naiknya puluhan kali, 20 tahun ratusan kali, 30 tahun ribuan kali, 40 kan puluhan ribu kali. Yuk kalau taruh bunga deposito sekarang 3% kan ya. 3% itu kalau rumus 72 dibagi 3, itu berarti 24 tahun uang 100 juta jadi 200 juta. 24 tahun itu. Nah kalau 24 tahun lagi nilai uang kena inflasi sudah berapa? Ya kan? Jadi investasi di saham itu sudah tepat, tapi pele-pele. Makanya ini banyak ngikutin ngerti saham supaya tahu perusahaan mana yang bagus untuk diinvestasikan. Kalau turun, dapat diskon gitu ya. Oke. Kan 100 emiten yang bagus kan mungkin cuma 100 atau 100 lebih ya. Jadi memang hati-hati dalam berinvestasi saham. Betul. Oke, luar biasa Pak Hermanto, ini wejangannya keren banget ya teman-teman, langsung ketampol banget nih Pak ya. Teman-teman inget itu ya, belajar dari Crazy Rich Surabaya nih ya, sekelas Pak Hermanto aja sudah menyampaikan bagaimana tips dalam berinvestasi. Jangan sampai berspekulasi teman-teman, apalagi jadi spekulan. Buat Pak Hermanto, terima kasih banyak sekali Pak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Tetap sehat ya Pak di Surabaya. Salam untuk keluarga. Salam bahagia, dan sampai jumpa. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu dan sukses ya. Stay humble, sehat stay juga, Pak. Stay on fire. Semangat Pak. Oke, terima kasih Pak Hermanto. Thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye. Selamat malam.